Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1794 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai ayat 56. Di bawah perikop apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada bangsa Israel tentang apa yang harus mereka lakukan ketika mereka masuk dan menduduki tanah Kanaan. Yang pertama Saudara, di ayat 52a di sana dikatakan begini, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan yang lain, kata menghalau itu mereka pakai mengusir, dan ada juga yang memakai kata musnahkanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar konteks pada saat itu. Kalau menang dalam peperangan, itu berarti yang menang akan menguasai wilayah, bangsa atau negeri yang mereka kalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Tetapi
Mereka harus berjuang untuk masuk dan menduduki tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah itu bukan tanah yang kosong. Di sana ada suku-suku yang diam, ada orang-orang yang sudah tinggal di sana. Dan mereka harus merebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan yang luar biasa begini. Berkat itu sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita bagaimana berjuang. Bagaimana kita mendapatkan itu betul-betul butuh perjuangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memberikan tanah Kanaan itu tanah yang kosong tanpa tantangan, tidak, saudara. Karena Tuhan mau melatih mereka, umat Tuhan, melatih mereka berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan memerintahkan kepada mereka kalau mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menguasai negeri itu. Mereka harus menangkan tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita yang berjuang, saudara, untuk mendapatkan itu. Memang tidak mudah. Ada banyak tantangan. Ada banyak musuh yang ada di tanah itu. Dan kita harus berjuang untuk memenangkan peperangan itu. Dan kita harus kuasai. Kita harus menangkan daerah itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya ada di tempat saat ini. Itu bukan satu kebetulan. Tuhan menempatkan kita untuk memenangkan tempat di mana kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, di sini hanya saya sendirian orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus berjuang. Berjuang seperti apa? Berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan doakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di saat saudara berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa nama-nama orang-orang radikal, orang-orang yang ada di sekitar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan beracara kepada orang-orang yang saudara doakan, sehingga mereka yang keras akan dilembutkan. Mereka yang tadinya protes, mereka yang tadinya melawan, mereka akan ada di pihak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara seperti itulah yang harus kita kerjakan, lakukan. Kita harus menangkan kota atau daerah atau tempat di mana kita ada dengan peperangan rohani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita berdoa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar di daerah saudara ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang baru, sehingga makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan di kota, di daerah di mana saudara tinggal. Dengan cara begitu kita akan memenangkan saudara. Kita akan menguasai negeri. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu perintah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menguasai tempat di mana kita ada. Dan kita menangkan bagi Kristus. Haleluya. Yang kedua saudara, musnahkanlah patung-patung mereka, patung dewa-dewi mereka, Baal mereka. Dan musnahkanlah segala bukit-bukit pengorbanan kepada berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perintah Tuhan. Saudara, Tuhan kita Allah yang cemburu. Tuhan cemburu ketika umat Tuhan atau ciptaan Tuhan menyembah yang bukan Tuhan. Tuhan marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu senang ketika umat Tuhan atau ciptaan Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan senang.
Tuhan marah kepada ciptaannya, kepada umatnya. Kalau umatnya beralih fokus penyembahan, yang mereka sembah, yang mereka puja-puji bukan Tuhan, oh Tuhan murka saudara. Tuhan gak senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kepada umat Tuhan. Ya, saudara dan saya, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Amin. Kalau Tuhan sudah senang, kemarin saya katakan, oh haleluya, apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, Tuhan pasti berikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pesan Tuhan. Tuhan gak mau umat Tuhan itu kompromi. Makanya Tuhan memerintahkan kepada umat Tuhan, kalau umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan, mereka harus memusnahkan penyembahan berhala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap ini. Penyembahan berhala saat ini sudah beralih, bukan lagi seperti zaman dulu. Mereka membangun kuil dan juga membangun patung untuk mereka puja-puji sembah. Sekarang ini saudara, HP saudara bisa jadi berhala. Kendaraan saudara bisa jadi berhala. Pekerjaan saudara bisa jadi berhala. Bahkan perhatikan, pelayanan saudara itu bisa jadi berhala, saudara. Kalau saudara hanya fokus untuk memuliakan diri sendiri, saudara ingin dipuja-puji jemaat, padahal dalam konteks saudara melayani, itu menjadi penyembahan berhala. Tuhan mau pusat penyembahan kita adalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bukan pada diri kita. Bukan konsentrasi penyembahan atau fokus penyembahan itu bukan pada diri kita. Nah, saudara, hati-hati terjebak dalam penyembahan diri sendiri. Hati-hati. Ketika saudara sudah melayani, saudara tidak dipuji, saudara marah. Itu berarti pusat penyembahan saudara pada diri sendiri. Saudara, kalau kita dipuji, kalau kita pun tidak dipuji, itu bukan urusan kita. Itu kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar. Kita nggak boleh kompromi dengan berhala, saudara. Tuhan mau musnahkan itu. Saudara, HP kita tadi saya katakan bisa jadi penyembahan berhala. Kalau sampai HP kita mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, lebih banyak pegang HP daripada banyak waktu dengan Tuhan. Tuhan cemburu, Tuhan akan marah. Jangan sampai pekerjaan saudara melebihi segala-galanya. Waktu saudara bekerja, saudara lebih banyak. Di saat mau beribadah, saudara sudah nggak punya waktu. Hati-hati, saudara. Allah kita, Allah yang cemburu. Kalau kita terlalu sayang, kalau kita terlalu bersemangat, saudara perhatikan. Kalau itu tidak kita arahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti cemburu, Tuhan akan ambil. Makanya kalau kita terlalu cinta kepada seorang, Tuhan itu Allah yang cemburu, dia ambil, saudara. Kalau kita selalu cinta kepada pekerjaan kita, saudara perhatikan, lama-lama masalah di dalam pekerjaan itu akan terjadi. Entah kita yang keluar atau kita akan kehilangan segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Tuhan mau kita hanya menyembah, fokus penyembahan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan buat penyembahan berhala. Hati-hati dengan handphone saudara, dengan harta kekayaan saudara, dengan jabatan saudara, dengan kekasih hati saudara. Kalau itu semua membuat waktu ibadah saudara, hubungan saudara dengan Tuhan terganggu, itu menandakan itu sudah penyembahan berhala. Bertobat dan musnahkan itu dan bangun hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, setelah mereka masuk ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, yang ketiga, mereka harus berbagi tanah menurut suku, menurut kaum mereka. Ayat 54, perhatikan. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka
dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka harus berbagi tanah menurut suku, menurut kaum mereka. Yang besar diberikan tanah yang besar, yang kecil diberikan tanah yang kecil, sesuai ukuran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di dalam firman Tuhan ini, tidak ada sengketa di sana waktu itu. Mereka saling berbagi, mereka taat, mereka tunduk pada keputusan. Sehingga kalau mereka mendapat tanah yang di timur, tanah yang di barat, tanah yang di utara, tanah yang di selatan, mereka nggak protes. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang saling mengiri satu dengan yang lain, karena semua tanah di tanah Kanaan semuanya subur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus berbagi satu dengan yang lain. Kita tidak boleh serakah. Saudara lihat sekarang ini banyak orang serakah, sudah mendapatkan haknya, masih mau menginginkan hak saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak senang dengan orang yang serakah, orang yang tamak. Tuhan benci. Tuhan mengasihi orang yang berbagi, punya kasih. Saudara, kalau kita belajar tentang kasih, itu kan artinya berbagi. Kasih itu kan memberi. Saudara, di saat kita berbagi, Tuhan berikan apa yang menjadi bagian kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau berbagi. Jangan kita serakah. Kalau saudara diberkati Tuhan, itu tandanya saudara harus jadi berkat. Amin. Saudara harus jadi berkat bagi keluarga saudara, bagi sesama saudara, bagi gereja saudara, bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Kita harus jadi berkat dengan berbagi. Dan berbagi berkat itu gak perlu tunggu kaya. Saudara lihat janda di Sarfat itu, dia berbagi berkat kepada Elia, bukan karena dia berkelimpahan, justru dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Sudah perhatikan, ketika dia berbagi, Tuhan buka dia pintu berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan serakah. Ada adiknya atau kakaknya yang sudah dapat warisan dari orang tua, sama-sama dapat warisan, masih mau merampas, masih mau merebut. Tuhan gak suka. Berbagi. Kalaupun saudara tidak dapat, saya percaya saudara, Tuhan sudah sediakan lebih daripada itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar hari ini. Tempat di mana saudara berada, saudara harus kuasai dan menangkan bagi Tuhan. Menangkan di sini, kuasai di sini bukan berarti kita harus jadi pejabat dan sebagainya. Bukan. Kita harus menguasai, artinya saudara, kita harus tahu tempat itu. Dan kita harus menangkan. Kita harus memberitakan Injil. Kita menangkan jiwa-jiwa di sana. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, jangan kompromi dengan dosa. Musnahkan penyembahan berhala itu. Musnahkan. Hati-hati, tadi saya katakan, penyembahan berhala saat ini beralih pada handphone kita, harta kekayaan, jabatan kita, bahkan kekasih hati kita bisa jadi berhala. Musnahkan itu saudara. Yang ketiga, kita harus memiliki kasih. Kita harus berbagi. Kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh protes. Oh, kenapa si A dapat yang besar, si C hanya dapat yang kecil? Tidak boleh protes, saudara. Harus disyukuri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini saya menangkap begini. Mau dapat besar, mau dapat sedikit, sama-sama
diberkati. Sama-sama di tanah Kanaan, tanah berkat buat umat Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, tanah itu jadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saudara bisa japri, bisa menghubungi saya di sana. Dan saya ada bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bulan depan, tepatnya tanggal 20 Juni, kita akan merayakan 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara. Dan kita akan buat KKR tanggal 29 Juni sebagai ungkapan syukur 5 tahun audio renungan pagi ini sudah mengudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tempat terbatas, saudara yang mau datang mengikuti ibadah ucapan syukur 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara, saudara bisa japri saya. Dan kita akan persiapkan tempat, baik itu pembicara dan segalanya. Kita akan siapkan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang, tadi saya katakan, daftarkan diri saudara. Karena tempat terbatas. Dan pembicaranya masih rahasia. Dan saya percaya saudara akan diberkati. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.